Halo, masih dengan saya Teki Teacher di sini dengan topik lingkaran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hubungan antara bagian-bagian lingkaran jilid 2. Ya, jadi ini video yang kedua yang membahas tentang hubungan pada bagian-bagian lingkaran. Oke, mari kita simak bersama-sama. Kaitan diameter dan keliling. Jadi, sebenarnya diameter selain mempunyai hubungan dengan radius, ternyata itu juga ada hubungannya dengan kelilingnya. Ada kaitan yang unik di situ. Jadi, kalau kita punya lingkaran, ini diameternya, dan yang garis putih adalah panjang garis kelilingnya, ya, seperti itu. Nah, ternyata mereka punya kaitan yang unik, ada hubungan yang unik di situ. Jadi, zaman dulu, para ahli matematika atau matematikawan ya, kita bilangnya, mereka mengukur banyak macam lingkaran, berbagai macam. Ada yang kecil, besar, seperti itu. Dan mereka mengukur dua hal, diameter dan kelilingnya. Jadi, ketika mereka ukur lingkaran yang diameternya 7 cm, maka didapati kelilingnya itu pas 22 cm. Jadi ada lingkaran, diameternya itu 7 cm, ya, dari tepi ke tepi. Ternyata setelah diukur panjang garis luarnya yang melengkung itu, ya, itu mereka dapati ternyata kelilingnya 22 cm pas, begitu. Nah, di sini mereka mulai berpikir, wah ini sepertinya ada sesuatu nih dengan angka 22 dan 7, seperti itu. Nah, mereka coba lagi. Ketika diameternya 14 cm diukur, ya, jadi mereka punya lingkaran yang lebih besar. Diukur diameternya 14 cm, ternyata kelilingnya tepat 44 cm. Begitu. Lalu diukur lagi dengan lingkaran yang lebih besar lagi. Ketika diameternya diukur 21 cm, maka kelilingnya tepat 66 cm. Nah, akhirnya semua data dikumpulkan, ya, semua pengukuran mereka. Lalu dilihat, ini ada apa sih? Begitu ya, hubungan antara diameter dan kelilingnya. Jadi, kita bisa lihat saat diameter selalu berhubungan dengan kelipatan 7, maka kelilingnya juga selalu menunjukkan kelipatan 22. Nah, ini bukan sesuatu yang kebetulan nih sepertinya, ada pola tertentu. Nah, jadi datanya dikumpulkan. Ketika diameternya 7 cm, kelilingnya 22. Ketika diameternya 14, kelilingnya adalah 44 cm. Nah, kalau kita lihat di sini kan 14 itu kan 2 kali 7. Nah, sedangkan 44 juga adalah 2 kali 22. Nah, kita lihat di sini diameternya itu seperti kelipatan 7, begitu ya. Sedangkan kelilingnya kelipatan 22. Lalu dicoba lagi, kalau misalkan 21, yang tadi ya, lebih besar lingkarannya, maka kelilingnya 66 cm. Nah, kita lihat di sini 21 itu kan 3 kali 7 ya. Kelipatan 7 yang ketiga, 21. Nah, bukannya 66 itu juga 3 dikali 22? Nah, begitu ya. Kelihatan ya. Jadi, semuanya kalau diameter itu berhubungan dengan angka 7, keliling itu dengan 22. Begitu. Nah, ini di sini kita bisa melihat ada yang namanya pola bilangan atau perbandingannya, begitu ya. Ada perbandingannya di situ. Nah, bagaimana kalau kelilingnya 88? 88 itu kan 4 kali 22 ya. Nah, berarti kan diameternya 4 kali 7 gitu. Ngikutin dari yang sebelah. Kalau kelilingnya 4 kali 22, berarti kan diameternya 4 kali 7. 4 kali 7 adalah 28, begitu. Nah, bagaimana kalau kelilingnya 11? Ini kan lebih kecil dari 22, gimana dong? Dibagi berarti. Ya, nah 22 kita bagi 2, jadi 11 ya. Nah, berarti diameternya juga harus kita bagi 2. 7 dibagi 2, 3,5 ya. Jadi, mau tidak mau, diameternya harus desimal atau angka dengan ada tanda komanya, seperti itu.
Oke, jadi dari tabel sebelumnya kita bisa melihat bahwa kita bisa buat perbandingan dari keliling dan diameter ya. Perbandingannya sebagai berikut. Keliling banding diameter ya, perbandingan. Kita bandingkan keliling dan diameternya. Keliling itu selalu berkaitan dengan angka 22 dan diameter itu selalu berkaitan dengan angka 7. Begitu. Jadi kita bisa melihat perbandingannya 22 banding 7. Atau kita juga bisa tulis keliling per diameter, ini juga artinya perbandingan ya. Perbandingan kadang ditulis sebagai pecahan. Keliling per diameter, ini juga artinya keliling dibanding diameter, itu sama dengan 22 dibanding 7. Atau menjadi pecahan menjadi 22 per 7. Nah, angka 22 per 7 ini dikenal sebagai yang namanya konstanta pi. Nah, itu ada lambangnya ya. Pi itu tuh nama huruf yang di sampingnya tuh yang di dalam tanda kurung. Nah, pi itu adalah huruf Yunani, ya, huruf kecil namanya pi, begitu. Nah, kita akan mempelajari apa sih konstanta pi itu. Oke, sekarang kita cari tahu dulu apa sih konstanta. Nah, konstanta itu berasal dari kata konstan yang artinya tetap atau tidak berubah, begitu. Jadi dari dulu sampai sekarang itu masih tetap segitu angkanya, tidak berubah begitu ya, konstanta. Jadi konstanta adalah angka yang tidak berubah dan banyak digunakan dalam hitungan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi sebenarnya banyak dipakai orang begitu. Di belahan dunia manapun begitu, mereka menggunakan angka yang sama. Dan dari zaman dulu sampai sekarang itu masih tetap sama. Oke, sekarang kita akan lihat beberapa contoh konstanta ya. Yang pertama itu kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu dilambangkan dengan huruf C kecil. Nilainya adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, per second di sini artinya setiap 1 detik gitu ya, atau per detik begitu boleh. Nah, 3 kali 10 pangkat 8 itu artinya angka 3 terus nolnya ada 8. Wow, 300 juta ya. 300 juta meter per detik. Artinya cahaya bisa menempuh jarak 300.000 km dalam waktu 1 detik. Wow, kamu bisa keliling dunia dengan kecepatan seperti itu. Dan cuma butuh waktu 5 menit mungkin. 1 detik di Eropa, 1 detik di Amerika, 1 detik di Antartika. Terus selfie. Pindah lagi selfie. 5 menit selesai. Ya, ini cepat banget. Jadi kecepatan cahaya itu adalah kecepatan paling cepat di alam semesta ya. Tidak ada yang melebihi kecepatan cahaya. Menakjubkan ya, lanjut. Lalu ada percepatan gravitasi bumi. Nah, percepatan itu artinya perubahan kecepatan begitu. Misalkan kamu tadinya nggak bergerak, diem. Nah, lalu kamu bergerak, nah itu ada percepatan artinya. Ya, lambangnya adalah huruf G kecil. Besarnya adalah 10 meter per second kuadrat atau 10 meter per detik kuadrat. Artinya misalkan kamu jatuhkan bola dari gedung pencakar langit ya, gedung yang tinggi sekali begitu. Nah, nanti untuk 1 detik dia akan bertambah kecepatannya menjadi 10 meter per detik begitu. Semakin ke bawah semakin cepat gitu ya. Detik kedua dia jadi 20, detik ketiga jadi 30 begitu dan seterusnya. Semakin lama semakin cepat begitu. Nah, itu adalah percepatan gravitasi bumi ya, hanya berlaku di planet bumi. Di Mars beda lagi, di bulan beda lagi. Nah, ya lalu yang kita ketahui sekarang perbandingan keliling dan diameter yaitu adalah pi ya. Ada yang bilangnya pi begitu. Huruf Yunani ya, pi. Itu 22/7 atau 3,14. Ya. Jadi bentuk pecahannya adalah 22/7. Nah, biasanya ini untuk hitungan kalau diameter atau radiusnya kelipatan 7. Lalu ada yang 3,14 bentuk desimalnya. Itu kalau radius atau diameternya bukan kelipatan 7. Nanti kita akan lihat di contoh soal ya. Oke, sekarang kita akan membahas kegunaan konstanta pi. Buat apa sih konstanta pi itu? Nah, dengan menggunakan konstanta pi, kita bisa mencari keliling lingkaran jika diketahui diameter atau radiusnya. Nah, kita kan punya perbandingannya. Nah, perbandingan itu bisa kita gunakan untuk
mencari keliling lingkaran atau bahkan diameter atau radiusnya. Nah, di sini rumusnya adalah K itu keliling ya, sama dengan Pi dikali D. Pi itu konstanta Pi-nya dan D itu diameternya ya, gitu. Atau, nah kan kita sudah pernah belajar ya, diameter itu panjangnya adalah 2 kali lipat dari radius. Diameter itu 2 kali lipat panjangnya dari radius. Jadi kita bisa ganti D dengan 2 dikali R. 2 dikali panjang radius. Gitu ya. Jadi rumusnya ada 2. Bisa K sama dengan Pi kali D atau K sama dengan Pi kali 2 kali R. Gitu ya. Oke, nah di sini kita coba contohnya. Sebuah lingkaran diameternya 35 cm. Berapakah kelilingnya? Jadi ada lingkaran diameternya 35. Nah, kelilingnya berapa? Gitu. Oke, kita jawab. Rumusnya K sama dengan Pi dikali D. Nah, kita tahu Pi-nya itu 22/7. Kenapa? Karena diameternya adalah kelipatan 7. 35 itu kelipatan 7 ya. Jadi kita bisa tulis 22/7 dikali 35 cm. Nah, ini kalian bisa mengerjakan dengan 2 cara ya. Perhitungannya ada 2. Boleh pakai yang mana aja. Yang satu itu 22 kita kali 35 dulu. Baru per 7 artinya dibagi 7. Jadi dikali dulu baru dibagi. Nah, 22 kali 35 dibagi 7. 22 dikali 35 itu sama dengan 770. Lalu per 7 artinya dibagi 7. 770 dibagi 7 hasilnya 110 cm. Ini cara menghitung yang satu. Nah, ada cara hitung yang lain. Nah, sekarang kita bukan kaliin dulu tapi bagi dulu. Nah, ini biasanya cara yang saya lebih suka. Karena dibagi dulu angkanya lebih kecil. Jadi pengaliannya tidak sebesar angka yang tadi ya, sampai 770 begitu. Nah, ini caranya mungkin kalian pernah diajari ya di kelas 5 atau kelas sebelumnya. Nah, 22/7 dikali 35 itu artinya 35-nya kita bagi dulu dengan 7. Kalau yang tadi kan dikali dulu. Kalau ini dibagi dulu. 35 dibagi 7. 35 dibagi 7. Nah, hasilnya berapa? 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Itu ya. Berarti tinggal sisa angka 22 dikali 5 begitu. Nah, 22 kali 5 kan angkanya lebih kecil ya gitu. Hasilnya adalah 110 cm. Jadi jawabannya sama. Kalian boleh pakai cara yang kiri atau cara yang kanan, terserah. Perhitungannya ya. Yang menurut kalian yang lebih mudah yang mana? Boleh pilih. Oke. Next ya. Oke, sekarang kita akan mencoba contoh yang kedua. Nah, ada sebuah lingkaran, radiusnya 5 cm. Nah, berapa sih kelilingnya? Oke, kita akan coba jawab bersama. Nah, karena kita mengetahui radius, berarti kita pakai rumusnya yang ini ya, yang pakai R, bukan pakai D. Jadi keliling sama dengan Pi dikali 2 dikali R. Atau kita bisa tulis lagi jadi Pi kali 2 dikali 5 begitu. Nah, di sini saya kalikan dulu 2 kali 5 ya, biar mudah seperti itu. Nah, Pi sama dengan 3,14 karena radiusnya bukan kelipatan 7 ya. Begitu. Makanya kita pakai yang 3,14. Nah, bagaimanakah cara menghitung desimal ya? Cara hitung desimal itu kita anggap dulu tidak ada komanya, jadi 314 dikali 10. 314 dikali 10 itu ya 3140 begitu ya. Tinggal tambahkan aja nolnya di belakang. Nah, karena 3,14 itu ada 2 angka di belakang koma, kita taruh juga lagi komanya ya, 2 angka di belakang koma. 1 2 situ ya. Begitu. Jadi 31,40. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah 31,40 cm. Nah, kalau kalian mau hilangkan nolnya boleh ya.
gitu. 31,4 juga boleh. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, 1. Konstanta pi adalah perbandingan keliling dan diameter lingkaran. Yang kedua, jika diketahui diameter atau radiusnya, maka kita pasti bisa mencari kelilingnya. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, terima kasih. Di matematika kita bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan dalam pola angka-angka yang ada. Oke, terima kasih. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Bye-bye.